Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan. Di video ini saya akan membahas tentang tampilan dasar desain web yang telah saya desain sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan serta menjelaskan fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang kita gunakan nantinya. Tapi tampilan dasar desain web yang saya jelaskan ini belum menjadi web yang sempurna. Artinya ini hanya dasar-dasarnya saja. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan desain web yang telah saya desain sebelumnya. Di sini berisi tentang personal website. Di sini ada gambar saya, kemudian ada riwayat pendidikan, dan ada juga riwayat soft skill, dan ada juga kontak, dan bagian terakhir adalah keterangan. Teman-teman, di sini saya mendesain sebuah tampilan website ini menggunakan aplikasi text editor modern Visual Studio Code. Namun, jika teman-teman mau, teman-teman juga bisa menggunakan Sublime Text maupun text editor lainnya. Langsung saja kita buka codingan dari website yang didesain tadi. Ini adalah keseluruhan coding dari website tersebut. Di sini ada dua file. Yang pertama adalah file HTML, kemudian file CSS. Pada tampilan yang pertama, kita akan membahas dari yang paling atas terlebih dahulu. Dan di pojok kiri ini terdapat logo. Logo yang bertuliskan biodataku. Jika kita lihat dari Visual Studio Code-nya, dia ada di bagian pertama. Di dalam div kelas navigasi logo. Jika kita melihat ke CSS-nya, maka terdapat di sini logo menggunakan padding top 20 pixel. Padding top ini akan mengubah efek di bagian atas logo yang telah kita sisipkan tadi. Kemudian ada padding bottom. Padding bottom ini terletak di bagian bawah, namanya juga bottom ya kan. Dia akan mendorong ke atas. Lalu kalau padding top tadi akan mendorong ke bawah, padding bottom akan mendorong ke atas. Kemudian setelah itu ada padding left. Padding left ini terletak di bagian kiri, left ya kan, kiri. Dia akan mendorong ke sebelah kanan. Sebelum logo, di CSS kita akan mengatur tentang navigasi dasarnya, yaitu dari background-nya, background si navigasi ini, kemudian margin-nya. Di sini kita menggunakan background color jenis violet red kalau nggak salah. Kemudian di sini kita buat width-nya 100%. Kenapa kita buat 100%? Agar supaya ketika tampilannya kita kecilkan, dia juga ikut mengecil gitu, sesuai dengan ukuran yang kita kecilkan tadi. Lalu ada height. Di sini kita buat 70 pixel, kemudian color-nya color white. Color ini diperuntukkan untuk jenis font yang ada pada navigasi ini.
Kemudian mengenai logo tadi terdapat float. Float ini fungsinya untuk supaya sebenarnya nggak terlalu berefek sih. Kalau dihapus juga nggak berpengaruh. Tapi teman-teman, ini adalah tampilan coding keseluruhan dari website yang kita bahas tadi. Jadi, di dalam coding ini terdapat dua file. Yang pertama file HTML, kemudian file CSS. Di sini filenya kita buat terpisah karena di sini saya menggunakan teknik penempatan CSS yang eksternal CSS. Maaf. Saya menggunakan eksternal CSS. Dan di teknik ini file HTML dan CSS dihubungkan menggunakan link yang diletakkan di bawah title. Oke, langsung saja kita akan membahas bagian tampilan desain webnya. Yang pertama itu ada di bagian pojok kiri terdapat logo biodataku. Sebelum ke logo, kita akan membahas tentang dasarnya atau background-nya gitu. Background navigasi yang terdapat di belakang logo dan di belakang menu. Dan di sini ada navigasi, kemudian di sini ada kelas logo, kemudian juga ada kelas menu. Langsung saja ke CSS-nya. Di bagian navigasi, di sini terdapat background color, yang mana ini fungsinya untuk mengubah warna background. Kita sama-sama tahu. Kemudian, sebelumnya juga ada margin, padding, kemudian font family untuk jenis hurufnya. Kemudian, di bagian navigasi tadi terdapat width untuk ukuran background-nya. Itu 100%. Kenapa kita buat 100%? Supaya ketika layar dikecilkan nanti, dia ikut mengecil. Dia enggak tetap gitu. Ketika kita kecilkan, dia tetap segitu. Kalau kita menggunakan pixel, pasti ukurannya tetap. Mau kita kecilkan seperti apapun, ukurannya tetap. Tapi ketika kita membuatnya dengan persen, maka ukurannya akan mengikuti layar. Lalu di bawahnya ada height. Di sini kita buat 70 pixel. Kemudian color-nya di sini kita teruntukkan untuk color font. Di sini kita buat warna putih. Kemudian position-nya fixed. Supaya ketika kita geser-geser dia nggak ikut tergeser gitu. Dan lanjut di bagian logonya. Di bagian logo ini terdapat padding top. Padding top ini fungsinya untuk memberi ruang atau memberi jarak pada bagian atas logo tersebut, yaitu tepatnya di bagian sini. Jadi semakin besar padding top-nya, maka dia akan ke bawah, dia akan terdorong ke bawah. Lalu ada padding bottom juga sama, cuman dia memberi ruang atau memberi jarak dari bawah. Jadi semakin banyak kita buat padding bottom-nya, dia akan ke atas gitu. Padding left juga sama, dia dari kiri memberi jarak dari tepi gitu. Lalu lanjut ke kelas menu. Di menu ini kita membuat link
tampilannya adalah tampilan link. Di sini ada link hi, link pendidikan, link soft skill, dan link kontak. Pada awalnya, link ini kita buat dengan UL. UL ini fungsinya adalah underline, yaitu memberi garis bawah. Tapi di sini di tampilan ini sudah tidak ada lagi garis bawah. Nah, itu akan kita bahas nanti. Lalu di sini juga ada list. Tapi di sini listnya nggak ada gitu, udah hilang gitu. Nah, kemudian lanjut ke bagian menu di CSS-nya. Di sini yang dibuat adalah margin left. Margin left ini adalah jarak dari tepi, dari pinggir ke objek, atau dari jarak tepi objek ke pinggir gitu. Lalu ada juga padding top, sama seperti yang berada pada logo. Dia memberi ruang atau menggeser bagian atas objeknya gitu. Lalu di sini juga ada menu underline list. Di sini ada list style. List style ini, nah ini tadi. Nah, di sini kita membuat list, tapi kenapa di tampilan websitenya nggak ada listnya gitu? Ternyata ada di sini. List style-nya dibuat none. Jadi, style-nya itu hilang gitu. Jadi dia bersih. Kemudian ada display. Ini inline block. Nah, dengan display ini, si menu ini udah nggak ada underline-nya sudah hilang gitu. Lalu di bagian margin left juga sama seperti di bagian menu, dia memberi jarak dari pinggir objek ke tepi layar. Dapat kita lihat, ini adalah tampilan menunya. Listnya sudah hilang, kemudian underline-nya juga sudah tidak ada. Lalu ada di bagian ini. Oh iya, display tadi itu membuat, kalau list menu dia kan berderet ke bawah. Nah, dengan display ini, dia membuat si list ini menjadi ke kanan. Nah, coba kita hapus, apakah berpengaruh? Nah, dan inilah fungsi dari display. Ketika kita buat, maka si tampilan ini, si menu ini, dia akan berjajar ke kanan. Lalu, selanjutnya adalah pada bagian banner. Ini ada bagian bannernya, bagian sini, di bagian foto, terus ada di bawahnya animasi teks. Di bagian kelas banner ini terdapat image, gambar saya. Di sini sudah didesain dengan border radius juga.
di mana? Ini banner. Bannernya kita ubah juga background colornya. Background color. Nah, selanjutnya kita membahas di bagian banner. Banner ini adalah bagian di bawah setelah navigasi tadi. Di dalam banner ini kita dapat melihat di sini ada image, ada gambar, kemudian ada teks yang sudah diberi animasi, kemudian juga ada button. Kita lihat dari CSS-nya, di sini ada pengaturan background color untuk merubah background-nya. Kemudian height-nya untuk tingginya dari atas ke bawah bagian banner tersebut. Kemudian text align, kita buat center supaya rata tengah. Lalu di bagian CSS banner image, di sini terdapat border radius. Nah, border radius ini fungsinya adalah untuk membuat tepi image ini menjadi tumpul karena di sini dibuat radiusnya 100 pixel. Jadi dia membentuk lingkaran. Sama seperti di bottom ini, dia menggunakan border radius. Hanya saja di bottom ini dia menggunakan border radius hanya 50 pixel. Jadi separuh-separuh gitu. Kemudian ada juga height, sama seperti sebelumnya, ada color, ada border. Nah, border ini adalah bagian tepi dari image. Di sini saya menggunakan warna hitam. Saya buat ukuran bordernya 1 pixel supaya sedikit lebih tipis gitu. Sama di bagian bottom juga saya gunakan 1 pixel. Lalu ada juga margin top sama seperti sebelumnya. Kemudian di bagian banner H1. Banner H1 ini ya teman-teman. Bagian banner H1 adalah high. Di span gitu. High. Di sini hanya mengatur margin top dan bottom. Kemudian di bagian banner bottom. Banner bottom ialah yang selengkapnya. Ini selengkapnya. Bottom selengkapnya. Di sini hanya mengatur margin top, padding, width, border radius 50 pixel, kemudian border biasa 1 pixel, solid black sama seperti sebelumnya. Di sini ada 0%, 50%, 100%. Maksudnya di bagian 0% itu selamat datang, kemudian beberapa detik kemudian saya jihan, dan seterusnya adalah terima kasih sudah singgah. Dan lanjut ke bagian pendidikan. Di bagian pendidikan ini juga sama, kita menggunakan div, kelas, back pendidikan, kemudian di sini juga kita memakai ID untuk menghubungkan dari si tampilan pendidikan ini ke link yang tertera di navigasi. Di sini di bagian CSS-nya, kita langsung saja bahas ke bagian CSS-nya. Di bagian bagian pendidikan. Di sini terdapat text align untuk pengaturan perataan, kemudian ada color, margin top, juga ada elegant content. Di sini dibuat perataannya tengah. Kemudian lanjut ke di sini di dalam div kelas bagian pendidikan ini terdapat div lagi. Nah, di sini ada 3 pasang div. Yang pertama
Untuk bagian kiri, kemudian bagian tengah, kemudian bagian kanan. Langsung saja ke CSS-nya. Di sini ada bagian kiri, tengah, kanan, mengatur tentang width-nya sebesar 300 pixel, kemudian height-nya 320, background color, kemudian padding, margin, float, dan border radius. Sama ya, seperti sebelumnya. Kemudian ada bagian kiri hover, bagian tengah hover. Nah, di bagian sini itu adalah fungsi dari ketika diarahkan dia berubah warna. Sama seperti di bagian bottom tadi. Dan di bagian link ini juga sama. Dibuat seperti itu. Dibuat dengan hover. Lalu di bagian pendidikan H1 dan paragraf juga diatur, ada margin top, margin bottom, kemudian padding top. Sama ya seperti sebelumnya, sudah ada dan kita sudah paham. Lanjut aja ke bagian back soft skill, di bagian soft skill, ini soft skill. Di bagian soft skill juga ada sama ya, text elegant, ada color, ada margin top, sama seperti bagian pendidikan ini, sama. Karena juga tampilannya sama, hanya berbeda gambar dengan keterangannya saja. Kalau fungsi-fungsinya sama, ukurannya juga sama. Lalu masuk ke bagian kontak. Di sini kita menyisipkan gambar kontak dan sama seperti sebelumnya, ketika menyisipkan gambar kita menggunakan img, kemudian kita klik nama gambar yang akan kita sisipkan. Di bagian pengaturan kontaknya juga sama. Terdapat text align, kemudian color, margin top. Lalu di bagian yang terakhir ini ada footer, yaitu bagian kaki atau bagian bawah, paling bawah. Di sini hanya berisi tentang keterangan nama sama NIM. Kita lihat ke CSS-nya, di sini ada width 100%. Nah, saya akan menampilkan bagaimana tampilan width 100%. Nah, seperti ini. Ketika si tampilan web ini kita kecilkan, maka yang menggunakan width 100% ini dia akan ikut mengecil dengan si ukuran tadi. Hanya saja dia nggak terpisah. Dia tetap ujung bertemu ujung. Contohnya ini. Ada di bagian navigasi, kemudian ada di bagian footer. Dia tetap, meskipun dia mengecil, tapi dia tetap. Nah, saya kira pembahasannya sudah selesai. Saya rasa cukup sampai di sini. Jika terdapat kesalahan kata maupun sikap dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.
Saya kira pembahasannya sudah selesai. Hmm, saya rasa cukup sampai di sini. Jika terdapat kesalahan kata maupun sikap dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Hmm, saya rasa cukup sampai di sini. Jika terdapat kesalahan kata maupun sikap dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.